Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aidil Hidayat, NIM 105200247 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 3H. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan atau soal ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara penelitian dan metodologi penelitian. Penelitian adalah salah satu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan atau menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Sedangkan metodologi penelitian adalah cara yang digunakan untuk membuat penelitian tersebut. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan masing-masing pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Yang kedua, pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan untuk melakukan jalannya penelitian. Tahapan-tahapan dari jalannya penelitian ini dimulai dari tahap pertama, yaitu pendahuluan, dilanjutkan dengan tahap penentuan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pembahasan, tahap penarikan kesimpulan atau hipotesis, dan tahap pembuatan laporan. Yang keempat, sebutkan dari mana saja sumber yang dapat kita jadikan sebagai masalah penelitian. Yang pertama dari bacaan, terutama hasil penelitian. Yang kedua dari diskusi seminar atau pertemuan ilmiah. Yang ketiga dari pertanyaan pemegang otoritas atau dalam pemerintah dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pengalaman sepintas. Dan yang kelima, pengalaman pribadi. Dan selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, jelaskan apa itu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang keempat, kerangka teori. Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Yang kelima, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali atau review suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang telah dipilih untuk skripsi kalian atau penelitian kalian. Yang keenam, kerangka berpikir. Kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Yang terakhir, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan atau jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.